Nah, berikut adalah abrasi ya. Kalau tadi karena aliran sungai, sekarang karena arus laut ya, arus air laut ya yang menyebabkan terjadinya pengikisan ya, tentunya di area pinggir pantai ya. Jadi itu. Nah, itulah sebabnya mengapa di area pantai itu diusahakan ada hutan mangrove, ya, ada pohon bakau. Kenapa harus ada pohon bakau? Itu fungsi dari pohon bakau selain mencegah erosi, ya, selain mencegah erosi air laut atau mencegah abrasi, dia juga berfungsi untuk membuat ya ekosistem bakau di area tersebut itu bisa menjadi sumber makanan bagi penduduk di sekitar ya. Kemudian yang ketiga bisa mencegah terjadinya tsunami ya, bukan mencegah terjadinya tsunami tetapi mengurangi efek tsunami yang mungkin bisa saja ketinggian dari air tsunami itu bisa sampai 2 meter karena keberadaan akar-akar dari pohon bakau ini itu menjadi 1 meter kah atau setengah meter bisa menjadi seperti itu ya. Jadi bukan mencegah terjadinya tsunami tetapi mengurangi efek atau dampak dari tsunami dengan keberadaan hutan bakau ini ya. Jadi itu banyak keuntungan dari keberadaan hutan bakau atau mangrove ya. Jadi tadi mencegah erosi atau pengikisan pada pantai, bibir pantai. Kemudian yang kedua memunculkan ekosistem bakau di sekitar situ, bisa menjadi sumber makanan bagi penduduk ya karena banyak hewan-hewan yang datang. Kemudian yang ketiga, mengurangi dampak tsunami. Ya. Oke, yang berikut adalah eksarasi. Itu pengikisan yang terjadi pada es, tentunya di daerah-daerah yang ada esnya pastinya ya. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Ya, yang keempat. Ya, tadi sungai, laut, es, kemudian yang keempat adalah angin. Ya. Jadi pengikisan ini disebabkan oleh keberadaan angin, tenaga angin. Nah, itulah sebabnya mengapa di area-area padang gurun itu banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini. Ada bahkan yang bentuknya benar-benar seperti jamur ya. Jamur itu sebabkan karena apa? Adanya tenaga dari angin yang membuat batuan ini lama-kelamaan terkikis ya, terkikis. Dikopek-kopek terus-menerus ya, lama-kelamaan banyak kopekannya, terbentuklah seperti ini. Ya. Ya. Jadi Ibu berharap kalian bisa memahami fenomena-fenomena alam ya. Jadi jangan, dulu waktu saya kecil aliran sungainya tidak seperti ini. Sekarang kok 10 tahun kemudian aliran sungainya berubah. Ya, itu bukan karena peristiwa mistis dan lain sebagainya, tetapi itu karena keberadaan atau karena peristiwa erosi, lebih tepatnya karena adanya ablasi ya, pengikisan karena aliran sungai. Ya, kemudian ini tiba-tiba kalian temukan bentuk jamur kah atau bentuk seperti wajah manusia dan lain sebagainya di padang gurun, langsung bilang statement, wah ini mistis dan lain sebagainya, dari mana asalnya ya? Itu karena keberadaan atau fenomena deflasi atau pengikisan oleh tenaga angin ya. Jadi angin juga punya tenaga, makanya kalian kalau ada di lapangan, kemudian banyak angin yang bertiup ke sana kemari, kalian seperti terbawa ya. Terbawa itu karena apa? Angin itu juga punya semacam tenaga ya. Anginnya juga punya tenaga yang membuat kita seperti terdorong ya. Bayangkan jika itu terjadi di padang gurun yang tidak ada bangunan-bangunan yang mencegah si angin ini ya, apa yang terjadi seperti inilah ya. Nah, berikut kita akan mempelajari mengenai dampak erosi, ya, erosi atau pengikisan. Nah, dampaknya, salah satu dampaknya itu adalah dengan pada bidang pertanian ya. Salah satu dampaknya adalah pada bidang pertanian, di mana peristiwa erosi ini adalah pengikisan tanah yang terus-menerus itu akan membuat lahan pertanian itu menjadi tidak subur ya. Kenapa tidak subur, Bu? Karena unsur-unsur hara, mineral-mineral yang ada di permukaannya itu akan terbawa oleh air, ya, terbawa oleh air. Nah, kenapa bisa, Bu? Ya karena tidak ada yang menahan. Ya, itulah sebabnya mengapa area-area yang gundul, ya area-area yang tidak ditanami oleh tumbuhan
sangat rentan atau sangat kemungkinannya tingkat kesuburannya lebih rendah daripada daerah yang banyak tumbuhannya. Ya, itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa mengapa peristiwa erosi membuat lahan pertanian tidak subur ya? Mungkin di biologi kalian juga sudah membahas mengenai siklus ini ya, biogeokimia. Itu kan ada biologinya, ada geografinya. Nah, bagian geografinya di situ bagian ini ya, kita bahas mengenai proses siklus batuannya, pembentukannya ya. Di siklus batuan kita sudah bahas bahwa itu akan lama-kelamaan dia mengendap ke bawah, ya, lapisan tanahnya di atas, lama-kelamaan mengendap ke bawah hingga akhirnya dia berada di lapisan kedua atau ketiga di atas permukaan tanah, ya, dan terus masuk lagi ke siklus selanjutnya, itu disebut dengan siklus batuan, ya. Sedangkan kalian di biologi mungkin belajar mengenai reaksi-reaksi kimia yang terjadi, ya. Tadi kan Ibu di awal menjelaskan bahwa mengapa permukaan atas itu jika lama-kelamaan terkikis terus-menerus, ya, permukaan tanah paling atas terkikis terus-menerus menyebabkan tanahnya menjadi tidak subur. Kenapa? Karena ya tentunya di atas ini terjadi proses penguraian, terjadi penguraian. Penguraian apa yang diurai? Organisme yang sudah mati. Itu kan di dalamnya itu banyak unsur-unsur atau senyawa-senyawa organik. Nah, senyawa-senyawa organik inilah kalau terus-menerus oleh air atau faktor yang lain itu membuat daerah tersebut menjadi tidak kaya akan senyawa organik, tidak kaya akan unsur-unsur hara, sehingga menjadi tidak subur. Ya, paham ya? Kaitan antara biologi dan geografi di sini sangat erat kaitannya ya. Jadi unsur-unsur fosfor ya, unsur senyawa organik fosfor, senyawa organik nitrogen dan lain sebagainya itu akan tergerus oleh air. Kalau tidak ada tumbuhan di situ yang menahannya, ya. Itu untuk dampak negatif dari erosi ya, menjadi tidak subur lahan pertaniannya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya pendangkalan waduk ya. Air sungai juga akan menjadi dangkal karena tadi kan Ibu jelaskan bahwa material di hulu ya, di hilir akan terbawa hingga akhirnya di ujung sungai itu menjadi dangkal ya, itu merugikan. Kemudian penimbunan bangunan. Ini salah satu contohnya adalah longsor ya. Longsor ini erosi yang dalam tingkatan besar ya. Tingkatan besar ini disebabkan bisa juga karena air hujan ya, lama-kelamaan terkikisnya akhirnya tertimbunlah bangunan yang ada di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, berikut Ibu akan tunjukkan bagaimana atau mengapa Ibu jelaskan tadi mengapa peristiwa erosi membuat tanah menjadi tidak subur ya. Bahkan membuat bisa terjadi penimbunan ya, menimbun bangunan yang ada di bawahnya atau material yang ada di bawahnya ya. Inilah contohnya ya, inilah ilustrasinya ya. Jadi yang pertama itu ada pot ya, ada botol yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan sama sekali atau tidak ada material-material yang menutupi permukaannya. Apa yang terjadi saat diberikan air itu akan membuat tanahnya ya terjadi pengikisan tanah yang lebih tinggi ya. Tingkat pengikisannya lebih tinggi ya. Coba perhatikan. Nah, lihat tuh warnanya lebih pekat. Kenapa lebih pekat? Karena banyak mengandung tanah. Tingkat erosinya lebih tinggi ya, berbeda dengan pot yang kedua ya, ini kan agak tertimbun oleh senyawa oleh dedaunan ya, sehingga pada saat ada air ya, air ini diumpamakan sebagai air hujan ya, air hujan, maka apa yang terjadi ya, proses pengikisannya tingkat erosinya tidak lebih tinggi dari pot A ya, karena apa? Karena ada yang menutupi lapisan atasnya. Lapisan tanahnya tertutupi oleh dedaunan. Oke, Pak. Pot yang ketiga itu ditumbuhi oleh tumbuhan ya, banyak tumbuhan yang menumbuhinya. Apa yang terjadi pada saat ada tenaga eksogen ya, berupa air? Lihatlah, airnya sangat jernih ya. Airnya sangat jernih. Kenapa? Karena tidak terjadi pengikisan di sini, tidak terjadi erosi ya.
tanahnya tidak ada yang terbawa oleh air. Karena apa? Dia tertahan. Tanahnya tertahan oleh akar-akar pada tumbuhan. Kemudian awalnya kan air hujan misalnya jatuh ya, akan nempel dulu nih di daun-daunnya. Kemudian menyerap masuk ke tanah dan dia akan tanahnya tetap tertahan, tidak akan ikut mengalir seperti yang pot A karena apa? Ada akar-akarnya. Ya. Itulah sebabnya mengapa di daerah pegunungan sangat rentan ya, sangat sensitif terhadap peristiwa erosi ini. Ya, contohnya tadi tanah longsor kenapa? Karena jika tidak ada tumbuhan ya yang menahan tanah di area tersebut, apa yang terjadi? Akan terjadi proses seperti di pot 1 ini. Tanahnya akan mudah terbawa oleh air hingga akhirnya membuat struktur tanah di daerah tersebut menjadi struktur ikatannya atau ininya menjadi rentan ya. Ikatannya tidak menjadi kuat sehingga mereka mudah terlepas hingga akhirnya terjadilah longsor. Sedangkan di area ini karena ada akar yang mengikat tanah ya, lapisan tanah di bawahnya itu akan membuat strukturnya menjadi kuat ya, sehingga kokoh, sehingga pada saat ada tenaga eksogen dalam bentuk air ini yang datang membuat struktur tanahnya tetap kokoh, tidak terjadi pengikisan. Meskipun ada pengikisan itu sangat sedikit, lebih sedikit dari pot A bahkan pot B ini ya. Jadi itu ya. Jadi mengapa penting ya kita melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di area-area yang gundul, karena sangat penting peranannya ya. Jadi jangan tebang pohon sembarangan. Mari kita jaga lingkungan kita karena dari lingkungan juga lah kita hidup ya. Coba bayangkan jika lingkungan kita rusak ya kita hidupnya bagaimana? Ya, jadi terjadi simbiosis mutualisme. Mungkin di biologi kalian sudah membahas juga mengenai simbiosis mutualisme. Kita membutuhkan alam, ya. Alam berinteraksi. Kita membutuhkan alam, kita membutuhkan makanan dari alam, ya. Dan juga alam membutuhkan kita untuk kita rawat. Karena itu adalah bentuk mandat budaya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan meminta kita di Kejadian 1 ya, ayat di Kejadian 1 meminta kita untuk kita bisa ya. Jadi kembali lagi kita sekarang bukan sekedar hidup sebebas-bebasnya, tebang pohon ke sana kemari, ya, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, tetapi kita perlu menjaga alam ini. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan perintah kepada kita manusia untuk menaklukkan bumi. Menaklukkan bumi bukan berarti kita bertindak sebebas-bebasnya terhadap bumi, tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk merawat bumi ini, ya, memastikan bumi ini tetap dalam keadaan yang baik, ya, karena kita juga membutuhkan bumi, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, ya, tumbuhan, makanan yang bernutrisi untuk kita bisa hidup dengan baik, dengan sehat juga, ya. Jadi firman Tuhan pada Kejadian 1 ayat 28, taklukkan bumi bukan berarti kita bertindak semena-menanya terhadap bumi, apapun yang kita lakukan bebas-bebas karena kita diminta taklukkan, tidak, tetapi kita harus bertanggung jawab. Tindakan kita harus bertanggung jawab. Jangan tebang pohon sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, karena itu bisa menyebabkan terjadinya proses erosi, pengikisan yang lebih intensif, ya, yang lebih tinggi. Apa yang terjadi kalau sudah terjadi erosi seperti ini? Ya, akan merugikan diri kita sendiri, ya. Oke? Sekian untuk pertemuan hari ini. Bab kita untuk bab litosfer sudah berakhir. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali setelah liburan, ya. Oke, selamat belajar 10 IPS. Tuhan memberkati.